Bab 1547. Kekurangan dari orang ini harus dicatat. Tidak hanya para master dari klan Phoenix Suci, tetapi saat ini, raut wajah para master alam reinkarnasi di langit juga sangat jelek. Jika hanya peta pedang galaksi, lebih dari 50 orang bergabung, mereka tidak perlu takut sama sekali. Yang membuat mereka takut adalah kobaran api yang membungkus energi pedang. Terutama Evan Mo, dia memiliki kontak dekat dengan nyala api itu, tidak ada yang tahu kengerian nyala api lebih baik darinya. Dia tahu bahwa ketika energi pedang Xingchen itu jatuh, wilayah Phoenix akan benar-benar menghilang di dunia ini. Tidak hanya wilayah Phoenix yang akan hilang, tetapi semua makhluk hidup di wilayah Phoenix ini akan hilang. Pada titik ini, Evan Mo tidak peduli tentang hal lain. Dia buru-buru menatap Warrior Yang dan berteriak, "Warrior Yang, klan Phoenix Suci rela melepaskanmu, cepat tarik kembali energi pedangmu." Warrior Yang mengabaikan Evan Mo, si bawah kendalinya, energi pedang Xingchen itu semakin turun lebih cepat. Pada saat ini, mereka sudah datang ke bagian atas kepala orang-orang, kurang dari selusin kaki jauhnya. Pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Pada saat ini, Nisasu membuat keputusan yang menentukan dan menghilang langsung di tempat dengan master manusia di sampingnya. Pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, para master klan Naga Langit pun menghilang di tempat. Tidak hanya klan Naga Langit, selain master klan Phoenix Suci, semua penguasa master alam reinkarnasi telah pergi semua. Memblokir energi pedang itu sungguh konyol. Bahkan tanpa nyala api itu, energi pedang itu juga tidak mudah untuk dihalangi, dan sekarang dengan adanya nyala api itu, energi pedang semakin tak terbendung. Jika mereka tetap bertarung dengan energi pedang itu, tidak ada keraguan bahwa setidaknya 90% orang di sini akan mati, dan mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya memblokir energi pedang itu. Pergi, kita harus pergi. Di samping Evan Mo, seorang master Phoenix Suci tiba-tiba berkata, "Pergi." Evan Mo menoleh dan meraung, "Bagaimana dengan wilayah Phoenix? Bagaimana dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari klan Phoenix Suci? Jika kita mati di sini, tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam klan Phoenix Suci," kata orang tua itu dengan sungguh-sungguh. Evan Mo tampak garang, matanya penuh dengan perjuangan. Dia terdiam sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu meraung, "Pergi, semua Phoenix Suci segera pergi dari wilayah Phoenix, semakin banyak semakin baik." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Warrior Yang dan berkata dengan kejam, "Warrior Yang, aku pasti akan membalas dendam hari ini 10.000 kali lipat." Saat suara itu jatuh, master klan Phoenix Suci di sekitarnya menghilang langsung di tempat. Pada saat ini, energi pedang itu sudah jatuh. Ketika energi pedang jatuh, semua yang ada di seluruh wilayah Phoenix berubah menjadi abu. Di bawah kehancuran ganda api dan energi pedang ini, ruang wilayah Phoenix mulai pecah. Sekitar setengah jam kemudian, di benua Tian, tiba-tiba terdapat suara keras. Dengan suara ini, seluruh wilayah Phoenix benar-benar dimusnahkan. Dengan pemusnahan total wilayah Phoenix, pada saat ini, semua orang tahu bahwa klan Phoenix Suci akan segera jatuh. Walaupun sebagian besar master alam reinkarnasi klan Phoenix Suci berhasil lolos, kecuali master reinkarnasi alam, setidaknya 90% Phoenix Suci sudah mati. Sebuah kekuatan, jika tanpa darah segar untuk mempertahankannya, tidak akan bertahan lama dan tidak memiliki masa depan. Fakta bahwa klan Phoenix Suci hampir musnah dengan cepat menyebar ke seluruh benua Tian-Tian. Pada saat ini, semua kekuatan mengetahui satu nama, Warrior Yang.
Faktanya, banyak kekuatan di benua Tian yang sudah mengetahui tentang warrior yang, lagi pula, warrior yang naik ke atas sambil membunuh orang. Namun, mereka hanya merasa penasaran terhadap warrior yang sebelumnya, tidak ada rasa kagum. Dan sekarang, saat mendengar nama warrior yang, banyak kekuatan sudah memiliki perasaan kagum. Dia hampir memusnahkan klan Phoenix Suci dengan kekuatannya sendiri, kekuatan ini. Kota penghancuran, kedai domba kecil. Fero Ding menghela napas lega setelah mendengar kabar dari klan Phoenix Suci, batu di dalam hatinya benar-benar telah terjatuh. Sebenarnya, dia tidak ingin istana alam baka muncul. Kenapa? Karena jika istana alam baka muncul, orang-orang di balik layar yang mengincar istana alam baka pasti akan muncul. Pada saat itu, warrior yang benar-benar berada dalam bahaya. Kekuatan yang bisa mendorong istana alam baka ke dunia bawah, jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh warrior yang saat ini. Untungnya, warrior yang bisa menyelesaikan krisis sendirian. Di tengah ruang rahasia, setelah keheningan yang lama, Fero Ding tiba-tiba berkata, "Perintah tetap berjalan, biarkan orang-orang kita memasuki aliansi klan manusia dengan segala cara." Baik. Sebuah suara datang dari luar pintu. Tangan giok Fero Ding mengepal perlahan, siapa yang sebenarnya sedang mengincar istana alam baka dan warrior yang di pegunungan yang tidak diketahui, di dalam rumah bambu. Di kursi bambu, seorang wanita sedang bermain catur, hanya dirinya sendiri. Wanita itu mengangkat bidak catur hitam dan meletakkannya di atas papan catur, dengan senyum yang tak terlukiskan di sudut mulutnya, sedikit menarik, api yang tidak dikenal. Kamu memiliki cukup banyak kartu truf. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke sudut rumah bambu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu merasa bahagia?" Sebenarnya aku juga merasa senang, karena dengan adanya dia, dunia tidak akan damai. Setelah berbicara, wanita itu menoleh dan melihat ke papan catur. Segera, rumah bambu menjadi sunyi, hanya suara bidak catur yang terdengar. Setelah menghancurkan wilayah Phoenix, warrior yang tidak meninggalkan klan siluman, juga tidak bisa meninggalkan klan siluman, karena para master di sekitar sedang mencarinya sekarang. Di bawah tanah, warrior yang memasuki pagoda Hongmeng. Begitu dia memasuki pagoda Hongmeng, raut wajah warrior yang sangat terdistorsi. Pada saat ini, tubuhnya telah berubah menjadi merah darah dan tampak seperti darah. Tetapi jika melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah api kecil, dan di saat ini, api kecil ini dengan panik membakar tubuhnya. 6 api ilahi, ambil kembali api ini. Warrior yang meraung. Namun, 6 api ilahi tidak menanggapi. Pada saat ini, Ella muncul di depan warrior yang dan berkata, sepertinya ia sedang tertidur. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Ella menggelengkan kepalanya, ia tidak bisa keluar dari tubuhnya, dan hanya dapat mengirimkan kekuatannya melaluimu, tetapi kamu tidak dapat sepenuhnya menanggung kekuatannya. Dan ia memaksa kekuatannya sendiri untuk diserahkan pada dirimu, jadi dia sedang melumpuhkan dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan? Fitur wajah warrior yang sangat terdistorsi. Saat ini, 6 api ilahi masih memiliki banyak sisa api yang tertinggal di tubuhnya, meskipun api tersebut tidak ditujukan kepadanya dengan sengaja. Namun suhu yang terkandung di dalam api tersebut terus membakar tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan dewa siluman dan energi ungu kosmik, dia sudah akan terbakar menjadi abu. Ella merentangkan tangannya dan berkata, aku juga tidak tahu harus melakukan apa. Warrior yang. Ella menggelengkan kepalanya,
melihatmu kesakitan, tapi sepertinya hal ini tidak ada hubungannya denganku. Warrior yang berkata dengan marah, Ella, apakah kamu ingin kupukuli? Ella tersenyum, hanya bercanda. Namun, aku benar-benar tidak memiliki cara, karena api ini telah digabungkan dengan tubuhmu. Jika kamu ingin menyingkirkannya, kamu hanya bisa dengan perlahan mengeluarkannya dari tubuhmu sendiri. Tidak ada cara lain, warrior yang hanya bisa mengeluarkannya sendiri. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa api ini benar-benar menakutkan. Untungnya, api ini tidak ditujukan padanya. Jika tidak, tubuh fisiknya tidak akan mampu menerimanya sama sekali. Meski tidak mengenai dirinya, suhu di dalamnya membuat seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, lebih sakit dari serangan balik jiwa pedang. Perlahan-lahan, dengan bantuan energi ungu kosmik, api itu perlahan-lahan dipadamkan oleh warrior yang, dan ketika api itu padam, mereka dengan cepat terbang kembali ke dalam tungku alkimia. 1 jam kemudian, tubuh warrior yang benar-benar telah kembali normal. Namun, setelah tubuh kembali normal, jiwa pedang mulai melawan kembali. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan sakitnya serangan balik jiwa pedang. 1 jam lagi berlalu, dan warrior yang telah sepenuhnya kembali normal pada saat ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ella bertanya kepada warrior yang. Apa yang harus kulakukan? Warrior yang tersenyum ganas, tentu saja klan Phoenix Suci harus mati. Meskipun dia telah menghancurkan wilayah Phoenix, namun masih banyak Phoenix Suci yang kabur sebelumnya. Kamu sudah membunuh banyak orang, kata Ella dengan pelan. Tidak banyak, sama sekali tidak banyak. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku ingin memenggal kepala setiap Phoenix Suci di dunia ini, aku ingin klan Phoenix Suci benar-benar punah. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Ella terdiam cukup lama, lalu menghela napas dengan suara rendah. Kenapa kalian harus memprovokasi orang ini? Tidak bisakah semua orang hidup rukun? Kalian malah bersikeras saling membunuh. Keserakahan adalah sebuah dosa. Gunung Dewa Siluman. Setelah wilayah Phoenix dihancurkan, Phoenix Suci yang masih hidup dari klan Phoenix Suci untuk sementara tinggal di Gunung Dewa Siluman. Saat ini, terdapat kurang dari 3.000 Phoenix Suci yang bertahan dari klan Phoenix Suci. Ini juga karena banyak Phoenix Suci yang aslinya tidak berada di wilayah Phoenix, dan sangat sedikit yang benar-benar lolos dari wilayah Phoenix. Klan Phoenix Suci saat ini terasa sangat sunyi. Istana Dewa Siluman. Pada saat ini, terdapat hampir 40 master alam reinkarnasi di dalam aula, yang semuanya adalah para ketua dari suku-suku wilayah siluman. Kenapa warrior yang menargetkan Phoenix Suci? Di dalam aula, Gutian dari klan Naga Langit memandang Evan Mo dan bertanya. Master lainnya juga memandang Evan Mo. Pasti ada alasan dendam gila warrior yang terhadap klan Phoenix Suci, dan mereka sangat penasaran dengan alasan ini. Evan Mo terdiam. Evan Mo, kami baru bisa menemukan cara untuk memancing warrior yang ini jika mengetahui seluk-beluk masalah ini. Jika kamu terus menyembunyikannya, maka kami tidak berdaya. Gutian berkata dengan pelan. Evan Mo terdiam lama, lalu berkata, kami menangkap 2 temannya. Mendengar ini, semua orang di dalam aula saling memandang dengan cemas, sementara Gandhi mengerutkan kening. Evan Mo menambahkan, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, bukan? Dia dan Istana Alam Baka di belakangnya tidak hanya menargetkan klan Phoenix Suciku, tetapi juga menargetkan klan Siluman. Di mana kedua temannya? Tanya Gandhi dengan tiba-tiba.
Evan Mo menggelengkan kepalanya. Salah satunya, kami mengeluarkan kesadaran spiritualnya, tetapi dicuri oleh Melanie. Dan tidak tahu di mana Melanie berada. Adapun untuk satu orang yang lain. Awalnya dia berada di klan Phoenix Suci, tapi tiba-tiba menghilang secara misterius. Kamu sedang mencari kematian. Gandhi menggelengkan kepalanya, lalu menjentikkan jarinya. Terdapat gulungan tambahan di depan semua orang, kemudian mengatakan, ini adalah informasi tentang warrior yang di dunia bawah. Kekurangan dari orang ini harus dicatat, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Apakah klan siluman takut padanya? Evan Mo berkata dengan kejam. Gandhi menggelengkan kepalanya, terdapat sedikit kepahitan di sudut mulutnya, jika dia tidak keluar, tetapi berkonsentrasi pada kultivasinya, 10 tahun, tidak, 5 tahun, 5 tahun kemudian, dia akan menjadi si pengembara yang tak terkalahkan pada saat itu. Jika dia sudah mencapai kekuatan seperti itu, siapa di antara kalian yang bisa menghentikannya? Siapa di antara kalian yang bisa? Mendengar ini, ekspresi semua orang di dalam aula berubah menjadi sedikit jelek. Warrior yang saat ini sudah sangat kuat, bagaimana dengan warrior yang pada 5 tahun kemudian? Bersambung.